Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali untuk membacakan daripada buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita saat ini sudah masuk ke bagian sahabat Sa'd bin Abi Waqqas ya. Nah, di urutan buku ini adalah urutan yang keenam, yaitu sahabat Sa'd bin Abi Waqqas. Bismillah. Kehidupan Sa'd terus berjalan. Ia menjadi orang yang dikaruniai banyak harta. Saat akan wafat, ia meninggalkan warisan yang tidak sedikit. Biasanya harta yang menumpuk tidak semuanya didapat dari yang halal. Akan tetapi itu tidak berlaku bagi Sa'd. Harta banyak yang ada padanya semuanya halal. Sa'd adalah teladan dalam kedermawanan. Ia juga teladan dalam membersihkan harta. Kemampuannya mengumpulkan harta diimbangi dengan kedermawanannya, atau bahkan kemampuan mendermakan harta lebih besar dari kemampuannya mengumpulkan harta. Sa'd termasuk yang ikut dalam rombongan Haji Wa'da. Saat itu ia sakit. Rasulullah datang menengoknya. Sa'd bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, dan ahli warisku hanya seorang putri. Bolehkah aku sedekahkan 2/3 hartaku?" Rasulullah menjawab, "Tidak." "Bagaimana kalau separuhnya?" "Tidak." "Bagaimana kalau sepertiganya?" "Boleh, dan itu sudah banyak." Kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta. Apapun yang kamu belanjakan untuk mencari ridho Allah, maka pasti ada pahalanya. Bahkan sedikit makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Sampai peristiwa itu, Sa'd baru dikaruniai satu anak wanita. Namun, setelah peristiwa itu, ia dikaruniai beberapa anak laki-laki. Sa'd mudah menangis jika teringat akan siksa Allah. Jika mendengar Rasulullah berkhutbah dan memberi nasihat kepada kaum muslimin, air matanya bercucuran hingga membasahi pangkuannya. Allah telah banyak memberikan kemudahan kepada Sa'd, bahkan ibadahnya pun diterima. Suatu hari ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau memandang ke atas seakan sedang menerima bisikan. Beliau memandang ke arah para sahabat dan berkata, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Para sahabat pun mencermati setiap arah untuk melihat siapakah kiranya orang berbahagia yang beruntung mendapatkan karunia itu. Tidak lama kemudian muncullah Sa'd bin Abi Waqqas. Setelah peristiwa itu, Abdullah bin Amr bin As datang kepadanya meminta dengan serius agar Sa'd mau menunjukkan jenis ibadah yang menjadikannya layak mendapat berita baik dari Rasulullah. Sa'd berkata, "Tidak ada yang melebihi ibadah yang biasa kita lakukan. Hanya saja aku tidak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Dialah singa yang selalu menyembunyikan kukunya, sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dialah laki-laki yang dipilih Khalifah Umar untuk memimpin pertempuran Qadisiyah yang dahsyat itu. Khalifah mengetahui semua keistimewaan yang dimiliki Sa'd, karena itu ia dipilih untuk mengemban tugas yang berat ini. Sa'd adalah orang yang doanya dikabulkan. Jika ia berdoa agar kaum muslimin mendapat kemenangan, pasti Allah akan mengabulkannya. Sa'd selalu makan makanan yang halal, bersih kata-katanya, dan suci hatinya. Sa'd selalu mengambil bagian dalam setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, termasuk dalam perang Badar dan perang Uhud. Dan satu lagi yang tak dapat dilupakan Umar.
Satu keistimewaan yang amat penting yang harus dimiliki oleh siapa saja yang akan menghadapi tugas berat, yaitu kekuatan iman. Umar tidak lupa akan kisah Sa'd dengan ibunya sewaktu ia masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Semua cara telah ditempuh sang ibu untuk mengembalikan Sa'd ke pelukan agama nenek moyang mereka. Namun semuanya gagal. Maka sang ibu menggunakan cara pamungkas yang diyakini pasti mampu mengembalikan Sa'd ke agama yang dianut oleh nenek moyang mereka, menyembah berhala. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'd bersedia kembali ke agama nenek moyangnya. Mogok makan ia jalani hingga tubuhnya lemah dan hampir mati. Tetapi Sa'd tidak terpengaruh. Ia tidak akan menggadaikan keislamannya meskipun nyawa ibunya sebagai taruhan. Ketika kondisi sang ibu semakin parah, beberapa orang keluarganya membawa Sa'd kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. Dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya sedang sekarat. Sesampainya di sana, Sa'd menyaksikan suatu pemandangan yang dapat meluluhkan hatinya. Bahkan batu keras pun bisa luluh. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasulullah lebih kuat dari baja dan batu karang manapun. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya. Ia berkata dengan suara keras agar terdengar oleh ibunya. Demi Allah, ibu harus tahu, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama yang sekarang kupeluk. Sekarang terserah ibu mau makan atau tidak. Akhirnya sang ibu mengalah. Dan turunlah firman Allah yang menguji sikap tegas Sa'd radhiyallahu an. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Quran Surat Luqman ayat ke-15. Nah, bukankah dia singa yang menyembunyikan kukunya? Kalau begitu, pantaslah Khalifah Umar menyerahkan panji Qadisiyah di tangan kanannya dan mengirimnya untuk menghalau pasukan Persia yang jumlahnya lebih dari 100.000 prajurit terlatih dengan senjata dan peralatan perang yang paling ditakuti dunia saat itu. Dan pasukan itu dipimpin oleh panglima perang paling lihai. Betul, tentara musuh yang menakutkan inilah yang akan dihadapi Sa'd dan pasukannya yang hanya berjumlah 30.000 dan hanya bersenjatakan tombak, panah, dan pedang. Akan tetapi pasukan ini sama sekali tidak gentar karena dalam dada mereka menyala semangat agama baru, semangat keimanan, dan kerinduan untuk sahid. Kedua pasukan sudah berhadapan. Ya, mereka sudah berhadapan, namun belum saling bertempur. Sa'd masih menunggu arahan dari Khalifah Umar. Surat pertama Khalifah diterimanya. Surat itu berisi arahan agar pasukan segera ke Qadisiyah, yang merupakan gerbang untuk memasuki Versi. Wahai Sa'd bin Uhaib, janganlah mudah terperdaya oleh sanjungan. Jika ada yang menyanjungmu sebagai paman dan sahabat Rasulullah, maka ketahuilah bahwa semua itu tidak berlaku di sisi Allah. Hanya ketaatan seseoranglah yang bermanfaat di sisi Allah. Yang berpangkat dan rakyat jelata sama saja di mata Allah. Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah hambanya. Mereka berbeda dalam kesehatan dan mereka akan mendapatkan nikmat di sisi Allah dengan ketaatan mereka. Maka perhatikanlah segala sesuatu yang pernah engkau lihat pada Rasulullah SAW semenjak ia diutus sampai meninggalkan kita. Pegang teguhlah, karena itulah yang harus diikuti.
Kabarkan kepadaku mengenai kondisi kalian. Bagaimana posisi kalian dan di mana posisi pasukan musuh. Kabarkan semuanya dengan rinci, seolah-olah aku melihat kalian secara langsung. Sa'd pun menulis surat kepada Khalifah Umar mengabarkan segala sesuatu. Bahkan sepertinya ia menjelaskan posisi setiap prajurit secara rinci. Sa'd telah sampai di Qadisiyah. Sementara itu seluruh tentara dan rakyat Persia berhimpun, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan selama ini. Kendali pimpinan dipegang oleh Rustuan, seorang panglima pilih tanding dan termasuk panglima terlihai saat itu. Sebagai balasan surat dari Sa'd yang baru dikirimnya, Khalifah Umar mengirimkan balasannya. Jangan sekali-kali gentar dengan persiapan mereka dan cerita tentang mereka. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan pasrahkanlah kepadanya. Pilihlah orang-orang yang cerdas dan takbah, lalu utuslah untuk menyeru mereka ke jalan Allah. Dan jangan lupa mengirim kabar kepadaku setiap hari. Demikian, karena masih panjang ya. Jadi untuk pembacaannya kita tunda perbagian. Nanti kita akan lanjutkan. Untuk saat ini kita cukupkan sekian. Kita berhamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.